Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaina Delia Putri dengan NIM 07021281924079 dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Gender, maka di video ini saya akan membahas keterkaitan antara gender dan kemiskinan di Indonesia. Sebelumnya, apa sih gender dan kemiskinan itu? Bagaimana keduanya bisa berkaitan? Baiklah, di sini akan saya jelaskan. Gender diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang tidak bersifat kodrati. Peran sosial ini dapat berubah, dapat dipertukarkan bergantung pada waktu, tempat, dan keadaan serta budaya masing-masing. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya, suatu sifat atau peran yang dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan. Biasanya, sifat atau peran tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki. Dan begitu juga dengan perempuan. Suatu sifat atau peran dilekatkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan, yang akhirnya suatu kesimpulan bahwa sifat atau peran itu hanya dilakukan oleh perempuan. Kemudian selanjutnya ialah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang bersifat multidimensional. Kemiskinan dapat dijelaskan sebagai suatu standar kehidupan yang rendah, yaitu suatu tingkat kekurangan dalam materi pada sejumlah atau segolongan orang daripada standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengertian dari kemiskinan sampai saat ini telah mengalami perluasan. Karena semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator permasalahan yang melingkupinya, kemiskinan tidak hanya sebagai dimensi ekonomi, tetapi meluas sampai ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Kemiskinan juga dapat dikatakan dengan suatu keadaan seseorang ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, dan pakaian, tingkat pendapatan yang rendah, pendidikan, dan keahlian yang rendah, keterkucilan sosial karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk mengikuti kegiatan sosial masyarakat. Bappenas dalam Diah tahun 2007 mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi jika seorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak mampu memenuhi hak pengelolaan dan pengembangan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar dimiliki oleh masyarakat antara lain terpenuhnya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perbuatan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Ada beberapa faktor sebagai penyebab kemiskinan, antara lain 1. Kesempatan kerja. Dikatakan seseorang yang miskin karena menganggur, sehingga tidak mendapatkan tahap atau jika bekerja tidak penuh, baik dalam hitungan hari, minggu, bulan, maupun tahun. Kedua, upah gaji berada di bawah gaji minimum. Ketiga, produktivitas rendah. Ketiga, produktivitas kerja rendah. Keempat, ketiadaan aset. Kelima, penerbangan. Keenam, tekanan harga. Dan ketujuh, penjualan tanah. Beberapa faktor lain yang disebut juga sebagai penyebab kemiskinan menurut Kartasasmita dalam Rahmawati 2006, yaitu rendahnya tahap pendidikan akan mengakibatkan kemampuan dalam pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki dan juga akan membatasi kemampuan mereka untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah akan mengakibatkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa. Yang ketiga, terbatasnya lapangan kerja, kondisi miskin karena kondisi pendidikan dan kesehatan yang dipersulit. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh CNBC Indonesia yang berjudul Kementerian Keuangan Ungkap Masalah Gender dan Ekonomi di RI, yang mana Kementerian Keuangan mengatakan dalam menggerakkan roda perekonomian, masalah demografi, tantangan lainnya yang dihadapi adalah belum tercapainya gender equality atau kesetaraan gender. Sri Mulyani menyebutkan, kesetaraan gender merupakan faktor penting untuk dapat mencapai pertumbuhan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan. Mengingat hampir 50% dari populasi penduduk Indonesia adalah perempuan. Keberadaan perempuan penting dan harus diperuntukkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan peningkatan peran perempuan, keberhasilan pembangunan akan terlihat
terlihat dari peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi hingga sosial. Ketidaksetaraan gender juga memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan atas akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan. Ketidakadilan terhadap perempuan dipicu oleh sistem budaya patriarki yang masih banyak dianut di berbagai wilayah Indonesia, di mana perempuan memiliki posisi subordinat dan tidak memiliki hak untuk memilih ataupun menentukan nasibnya sendiri. Selain itu, Indonesia juga masih berhadapan dengan isu kesenjangan distribusi pendapatan, di mana rata-rata upah atau gaji buruh karyawan perempuan lebih rendah dari pekerja laki-laki. Kendati demikian, masih terdapat beberapa catatan kecil seperti tingkat literasi perempuan yang masih lebih rendah atau 94% dibandingkan dengan laki-laki yang sudah mencapai 97%. Kemudian, berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh liputan6.com yang berjudul Sri Mulyani, Ketidaksetaraan Gender Timbulkan Kemiskinan. Dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional 2018, Sri Mulyani mengatakan, ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan. Ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan. Menurut Sri Mulyani, perempuan harus diberikan akses yang sama dengan laki-laki. Sementara itu, Menteri PPA Yohana Yembise mengatakan, kondisi perempuan Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan. Banyak upaya yang telah dilakukan, tapi data menunjukkan bahwa posisi dan status perempuan masih menghadapi hambatan dibanding laki-laki di berbagai bidang pembangunan. Dari jumlah total tenaga kerja, perempuan umumnya bekerja di sektor informal dengan presentasi terbesar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebesar 28%, diikuti oleh sektor perdagangan skala besar dan kecil sebagai 23%. Data Sakernas 2016 menunjukkan, meski perempuan memiliki tingkat pendidikan yang sama, upah yang mereka terima lebih rendah dibandingkan laki-laki. Untuk mengurangi kesenjangan gender, terutama di bidang ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengembangkan kebijakan industri rumahan yang dilakukan oleh kelompok perempuan informal dan memiliki modal kecil. Skala kelompok usaha ini masih kurang mendapat perhatian, meskipun kelompok usaha ini perlu diberdayakan karena dampaknya yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data presentasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai 2018, persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, meskipun angka persentase tiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan gender sebagai salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat penduduk miskin menurut jenis kelamin paling banyak berasal dari perempuan atau mencapai 12,8 juta orang, sementara laki-laki mencapai 12,3 juta orang. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.